pernah jebolin kopling. Kalau sama yang ini berarti udah 2 kali. Ngeng ngeng ngeng. Ngestol guys. Kita turunin ke 4. Turunin 3 lagi, turunin 2 lagi. Nah, smooth. Hai guys, balik lagi di Free Wheel Clubs. Jadi karena mobil pertama yang aku bawa itu adalah Matic dan turbo, kali ini aku pengen cobain bawa BRZ guys. Ini adalah BRZ yang manual dan jujur aku nggak pernah punya experience bawa manual. Kita akan belajar langsung dari orang yang daily-nya pakai si mobil ini. Langsung aja kita panggil our special guest. Nah, mana ya tadi orangnya? Oh di situ. Namanya siapa dan gimana pengalamannya bawa manual for daily? Mike. Bawa manual pakai daily pegel sih. Gue pertama kali setirin dia, jujur ya, dia bawa manual kayak Matic sih, smooth banget. Apa bisa kayak gitu? Belajarnya dari mana? Dan berapa lama bisa sampai se-smooth itu? Udah 3 tahun daily pakai manual terus. Daily pakai manual terus. Ya. Wah, kaki lu nggak gede sebelah ya? Karena Udah besar sebelah sih yang besar. kiri. Apalagi koplingnya Subaru ini berat gak sih? Iya. Termasuk berat. Termasuk berat. Ini single clutch manual, jadi koplingnya kurang lebih sekitar 12 kilo lah kalau diinjek. Jadi sebenarnya untuk orang yang nggak pernah pakai manual sama sekali bawa ini susah dong? Nggak saran. Nggak saran? Kenapa? Shifternya berat, koplingnya berat, sama biting point-nya kayak setengah clutch gitu, nggak konsisten. Teknik-teknik manual ini kan banyak banget ya. Gua ngeliat kayak ada rev match, ada double clutch. Itu lu bisa juga berarti? Bisa. Tapi itu agak advance. Rev matching itu biasanya buat downshift. Itu biar apa sih rev match? Buat downshift, jadi misalnya kita lagi kencang, lagi ngebut, terus ada corner di depan. Nah, kita mau ngerem nih pasti kan. Nah, kita ngerem, tapi biar kita nggak lose power, kita rev match. Jadi dari gigi 6 turun ke gigi 4 langsung bisa ngegas lagi. Itu biasa buat pembalap dong? Biasanya buat pembalap ya. Tapi kalau dipakai buat sehari-hari juga bisa, soalnya ngebantuin transmisinya biar nggak rusak cepat. Jadi rev match ini biar membantu transmissionnya biar nggak As gampang longer lah. rusak. Clutch-nya juga jadi lebih healthy. Iya. Pokoknya banyak positifnya nih. Berarti belum tentu gue bisa ya bawa ini. Kalau bisa sih langsung bisa semuanya. Serius? Iya. Oke. Jadi abis ini kita bakal langsung contohin. Let's go! Sininya. Kita masukin kopling dulu, Masukin kopling. kaki kanan direm, Oke. masukin gigi 1, Oke. lepas handremnya. Terus karena ini kelasnya agak beda ya, jadi koplingnya lepas setengah aja, mobilnya udah langsung jalan, nggak perlu digas. Oh. Nah, lepas Lepas- koplingnya full sekarang. Lepas setengah langsung jalan. Ya, lepas setengah langsung jalan. Kalau mobil biasa emang kayak gimana? Mobil biasanya itu kopling setengah, gas juga setengah. Terus di koplingnya dilepas pelan-pelan. Lebih susah itu nggak sih? Tergantung sih lebih biasa mana. Hmm. Tapi kalau ini setupnya emang dilepas setengah bisa langsung jalan, jadi lebih enak. Tapi standarnya berarti yang kayak mobil biasa. Standarnya kayak mobil biasa, jadi kamu harus lepas bisa setengah. request ini. Bisa. Oh, kamu yang request seperti itu. Iya. Kenapa tuh, Mik? Lebih enak aja sih di kaki. Jadi kalau misalnya pas macet nggak usah 2 kali gerak tapi 1 aja. Yang sulit-sulit itu gimana tuh, Mik? Semisal kita sekarang udah di gigi 5, kita mau ngegas, geter banget kan mobilnya. Getar banget, iya. Nah, jadi kita mau turunin giginya, soalnya gigi kita ketinggian. Jadi kayak gini caranya. Koplingnya masuk, lalu digas, koplingnya keluar. Tapi selagi kopling kita masuk, kita harus pasin sama turunin gigi. Misal dari gigi 5, Oke. kita turunin ke 4. Turunin 3 lagi, turunin 2 lagi. Nah, smooth. Kok bisa? Soalnya kita nge-rev matching. Oke. Semisal kita dari 5 turun ke 2 lagi tanpa adanya rev matching. Kita coba ya. Iya. 4, 3, 2. Enggak. Getar ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa tuh? Soalnya RPM-nya nggak pas sama kecepatan giginya. Jadi makanya kita kalau manual ada teknik rev matching. Biar smooth. Double clutch itu mirip-mirip. Jadi setiap kali mau upshift, kita masukin kopling dulu, kita netralin. Hah? Netral? Iya, kita masukin, misal dari 2 ke 3, kita masukin netral dulu, rem
ref lagi, masukin ketiga. Itu buat mobil kalau mobilnya udah tua atau koplingnya udah mulai angus, kita perlu double clutching. Soalnya sinkronya kita, jadi kan ada di setiap gigi, misal 1 ke 2 itu ada gigi di tengah yang ngebantuin transisi giginya itu biar lebih smooth. Tapi kalau misalnya koplingnya udah angus, udah lama, terus kita nggak mau ganti kopling dulu, kita perlu double clutching, soalnya itu lebih smooth lagi. Berarti kalau kayak sekarang masih bagus? Kalau sekarang masih bagus, nggak perlu. Itu biasanya mobil yang belum ganti kopling setelah 10-20 tahun. Jadi kalau misalnya mobilnya tua, terus setiap kali downshift atau setiap kali upshift kerasa agak ngek, itu baru perlu. Tapi kalau sekarang bisa? Sekarang masih bisa. Gimana tuh, Mik? Udah, itu aja. Oh iya, itu double clutch. Ada teknik lain nggak yang paling susah? Kalau manual sih biasanya left foot braking ya. Jadi pakai kaki kiri buat kopling sama buat rem. Jadi kaki kanan tuh stay di gas terus. Wow. Tapi itu nggak rekomendasi di jalan, soalnya ini biasanya buat racing aja. Gimana tuh, Mik? Jangan. Kenapa? Soalnya biasanya buat ngedrift ya. Aku benar-benar nggak pernah nyoba manual sama sekali. Let's go. If we have a good shot. Setengah dulu. Oke, sekarang lepas pelan-pelan. Mik. Oke. Oh gitu? Ya. Itu smooth? Lumayan? Itu oke. Just oke? Itu oke. Belum smooth? Belum. Oke. Tapi oke. Bagus banget. Itu perfect itu. Itu perfect? Itu perfect. Perfect. Nah itu kok masuk ke 1 tadi. Oh, salah masuk. Oke, bagus tuh. Wih, keren. ngeng. Keluar. Mas biarin sending kita dulu. Nge-stall guys. Pemula. Nge-stall pemula. Agak lama ya. Maaf, Mik. Oke. Rem. Oke. Overall asik banget nyetir hari ini. We spend like 2 hours ya. Sekitaran. Ya 2 jaman untuk bisa ngelancarin ref match. So far yang berhasil berapa tadi? Ref match yang perfect ya. Mungkin ada 5. 5. Jadi udah bagus big banget. Improvements dong. Big improvement. Bagus banget. Thank you so much buat coach yang udah mau ngajarin hari ini. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang baru mau belajar manual nih? Especially di mobil balap kayak gini ya, kan pasti beda banget tuh. Oke, jadi kalau misalnya mau belajar manual, nomor 1 paling penting adalah dapat restu dari orang tua. Kalau misalnya nggak dapat, berarti dapat restu dari pasangan aja. Atau teman. Soalnya itu kopling pasti kebakar. Tapi kedua yang paling penting itu adalah confident. Sebenarnya paling penting itu confident. Soalnya kalau misalnya nggak confident sama sekali, pasti akan nge-stall terus. Jadi paling gampang itu tahu cara maju, cara upshift, terus cara berhenti di lapangan, terus langsung bawa ke jalan. Kalau bisa ke jalan sepi. Soalnya kalau di lapangan terus mentalnya nggak kebuat, terus pasti nggak akan bisa di jalan. Betul. Jadi tahu basicnya dulu, langsung bawa jalan. Tapi menurutku manual ini lebih tricky sih. Kalau bisa, dulu aku pas belajar Matic pertama kali kan sempet les di sekolah mobil gitu. Dia cuma ngejelasin, oke,
ini gas, ini rem, yuk kita langsung ke jalan. Dan jalannya bener-bener sesempit itu. Ini aku latihan manual di jalan yang cukup lebar. Jadi mentalnya Matic itu mentalnya kebangun banget sih jujur. Cuma dikasih tahu gas rem, oke gas rem ya, dah. Soalnya kalau Matic nggak ada resiko tiba-tiba mogok di jalan. Betul. Iya. Paling cuma ada. Iya agak ngawur aja, mungkin jalannya ke tengah gitu ya. Tapi kalau manual ini lebih risky. Iya. Kalau nge-stall udah harus reset mobil, ntar diklaksonin sama di belakang. Betul. Iya. Apalagi ini mobil pribadi ya. Kecuali mobil latihan beda cerita. Oke, next kita belajar drift ya. Oke. Thank you guys for watching. Bye bye.